Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Ghafur, NIM 20110501006. Di sini saya akan menanggapi video tentang tugas dan wewenang OJK. Sebelum beranjak ke tugas dan wewenang OJK, kita akan memahami dulu apa sih pengertian OJK itu. OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Dalam pengawasannya, OJK diantaranya adalah perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang asas-asas OJK. Yang pertama ada asas independensi, yaitu membuktikan bahwa tidak ada campur tangan dari keputusan yang diambil oleh OJK. Keputusan OJK diambil secara independen dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada asas kepastian hukum. OJK jelas mengutamakan landasan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraannya. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Artinya, OJK selalu membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan umum. Yang keempat ada asas keterbukaan. OJK terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK. Yang kelima ada asas profesionalitas. Artinya OJK mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan undang-undang. Yang keenam ada asas integritas. Artinya OJK adalah lembaga dengan integritas yang tinggi, sehingga mereka berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK. Yang terakhir ada asas akuntabilitas. Artinya asas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selanjutnya kita membahas tugas OJK. Tugas OJK yang pertama mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Yang selanjutnya ada wewenang OJK. Yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelola statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan, OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang terakhir, OJK berwenang memberikan atau mencabut izin usaha, pengesahan, dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wawal muwafiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.